Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ati Uminatul Rofiah, NIM 228113128 dari Prodi PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran tentang ekosistem. Ekosistem adalah suatu proses yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi, kita tahu bahwa ada komponen biotik dan juga komponen abiotik. Komponen biotik adalah makhluk hidup dan komponen abiotik adalah makhluk tak hidup yang terlibat dalam suatu ekosistem ini. Kedua komponen ini tentunya saling mempengaruhi. Contohnya saja hubungan hewan dengan air. Interaksi antara makhluk hidup dan tidak hidup ini akan membentuk suatu kesatuan dan keteraturan. Setiap komponen yang terlibat memiliki fungsinya masing-masing. Dan selama tidak ada fungsi yang terganggu, maka keseimbangan dari ekosistem ini akan terus terjaga. Kemudian satuan makhluk hidup dalam ekosistem. Makhluk hidup dibagi menjadi yang pertama adalah individu. Individu adalah makhluk hidup tunggal atau satu makhluk hidup saja. Misalnya, seekor semut, seekor ular, dan sebuah pohon. Dan selanjutnya adalah populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang dapat berkembang biak serta berada pada tempat yang sama dan dalam kurun waktu yang sama pula. Misalnya, populasi adalah sekelompok semut di atas meja. Kemudian lagi segerombolan kuda zebra di padang rumput dan sebagainya. Yang ketiga adalah komunitas. Komunitas adalah kumpulan beberapa macam populasi yang menempati daerah yang sama pada waktu yang sama. Contohnya komunitas hutan jati, padang rumput, dan hutan pinus. Yang keempat adalah ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan komunitas dan lingkungan yang membentuk suatu hubungan timbal balik di antara komponen-komponennya. Komponen suatu ekosistem mencakup seluruh makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang terdapat di dalamnya. Yang kelima, bioma. Bioma adalah suatu ekosistem darat yang khas dan luas cakupannya. Selanjutnya, komponen-komponen yang ada dalam ekosistem. Ekosistem tersusun atas dua komponen utama, yaitu yang pertama, komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen ekosistem yang terdiri dari makhluk tak hidup atau benda mati, meliputi 1. Tanah. Sifat-sifat fisik tanah yang berperan dalam ekosistem meliputi tekstur, kematangan, dan kemampuan menahan air. Yang kedua adalah air. Persediaan air di permukaan tanah akan mempengaruhi kehidupan tumbuhan dan hewan. Hal yang penting pada air yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup adalah suhu air, kadar mineral air, salinitas arus air, penguapan, dan kedalaman air. Yang ketiga adalah udara. Udara merupakan lingkungan abiotik yang berupa gas yang berbentuk atmosfer yang melingkup makhluk hidup, termasuk di dalamnya oksigen, karbon dioksida, dan nitrogen, yang merupakan gas yang paling penting bagi makhluk hidup. Selanjutnya adalah cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan energi utama bagi kehidupan di bumi ini.
Salah satunya adalah sebagai faktor utama yang diperlukan dalam proses fotosintesis. Yang selanjutnya adalah suhu atau temperatur. Setiap makhluk hidup memerlukan suhu yang optimal untuk kegiatan metabolisme dan perkembangbiakannya. Selanjutnya, yang kedua adalah komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup yang meliputi tumbuhan, hewan, dan manusia. Berdasarkan komponen biotik dalam ekosistem dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari melalui proses fotosintesis. Contohnya adalah semua tumbuhan hijau. Semua tumbuhan hijau dapat berfotosintesis karena dia memiliki klorofil dan dia juga memerlukan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Yang kedua adalah konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri dan membutuhkan makanan yang dihasilkan oleh produsen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh konsumen adalah hewan dan juga manusia tentunya. Berdasarkan tingkatan konsumen dibagi menjadi 4, yaitu konsumen pertama atau konsumen primer adalah konsumen atau makhluk hidup yang memakan produsen. Contoh, herbivora. Herbivora adalah hewan yang memakan tumbuhan. Jadi, herbivora adalah menempati konsumen tingkat pertama. Yang selanjutnya adalah konsumen kedua atau konsumen sekunder. Adalah konsumen atau makhluk hidup yang memakan konsumen pertama. Contohnya adalah karnivora. Karnivora adalah hewan yang memakan daging atau memakan makhluk hidup hewan lain. Contohnya harimau dan sebagainya. Yang ketiga adalah konsumen tingkat 3 atau tersier, adalah konsumen atau makhluk hidup yang memakan konsumen kedua. Contohnya adalah omnivora. Omnivora adalah hewan pemakan segala. Yang terakhir adalah konsumen puncak. Konsumen puncak adalah konsumen terakhir atau hewan yang menduduki urutan teratas dalam peristiwa makan dan dimakan. Yang selanjutnya adalah pengurai. Pengurai disebut juga redusen, adalah jasad rani yang dapat menguraikan makhluk lain menjadi zat hara. Contoh dari pengurai adalah bakteri dan jamur. Bakteri dan jamur mempunyai kemampuan untuk mengurai makhluk hidup menjadi zat hara. Yang keempat adalah detritivor, adalah organisme yang memakan partikel-partikel organik atau detritus, merupakan bak curan jaringan hewan dan tumbuhan. Selanjutnya, interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Di dalam ekosistem pasti selalu terjadi interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Interaksi antar individu organisme sejenis yang hidup di suatu tempat dalam kurun waktu tertentu disebut populasi. Interaksi populasi komunitas adalah berbagai populasi yang saling berinteraksi. Bentuk populasi dapat berupa predasi, kompetisi, dan simbiosis. Predasi merupakan jenis interaksi makan dan dimakan. Pada predasi, umumnya suatu spesies memakan spesies lain
meskipun beberapa hewan memakan sesama jenisnya atau bersifat kanibal. Organisme yang memakan disebut predator, sedangkan organisme yang dimakan disebut mangsa. Yang kedua adalah kompetisi antar populasi, disebut juga kompetisi interspesifik. Yang ketiga adalah interaksi simbiosis. Simbiosis berarti hidup bersama antara dua spesies yang berbeda. Terus, macam-macam simbiosis. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme terjadi jika suatu spesies hidup bersama dan saling menguntungkan satu sama lain. Contohnya, ganggang hijau dengan jamur. Dari kelompok Basidiomycota membentuk jamur kerap. Contoh lain adalah burung jalak dan kerbau yang saling menguntungkan. Burung jalak memakan kutu pada tubuh kerbau, dan kerbau untung karena kutu dalam tubuhnya dimakan dan hilang. Yang selanjutnya adalah simbiosis komensialisme. Simbiosis komensialisme terjadi jika dua spesies hidup bersama. Satu spesies diuntungkan dan spesies lain tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Contohnya, anggrek yang menempel pada pohon mangga. Selanjutnya, simbiosis parasitisme. Terjadi jika dua spesies hidup bersama. Satu spesies diuntungkan, sedangkan spesies lain dirugikan. Contohnya, nyamuk yang menghisap darah manusia. Contoh lain adalah pohon benalu yang hidup pada pohon mangga. Pola makanan dalam ekosistem. Yang pertama adalah autotrof. Adalah organisme autotrof merupakan semua organisme yang mampu membuat atau mensintesis makanan sendiri berupa bahan organik dan bahan-bahan anorganik dengan bantuan energi matahari melalui fotosintesis. Semua organisme yang mengandung klorofil, terutama tumbuhan hijau daun, disebut autotrof. Ada dua pembagian atas organisme autotrof ini, yaitu fotoautotrof yang merupakan organisme pemanfaat energi cahaya untuk mengubah bahan organik menjadi bahan anorganik menjadi bahan organik. Yang kedua adalah kemoautotrof, merupakan organisme pemanfaat energi dari reaksi kimia untuk membuat bahan makanan sendiri dari bahan organik. Yang ketiga heterotrof, yaitu semua organisme yang tidak dapat membuat makanan sendiri, tapi memanfaatkan bahan-bahan organik dari organisme lainnya sebagai bahan makanannya. Organisme ini terdiri atas 3 tingkatan, yaitu konsumen yang secara langsung memakan organisme lain. Yang kedua, pengurai yang mendapatkan makanan dari penguraian bahan organik dari bangkai. Yang ketiga, detritivore yang merupakan pemakan partikel organik atau jaringan yang telah membusuk. Contohnya, lintah dan cacing. Tipe-tipe dalam ekosistem. Yang pertama, ekosistem air atau disebut dengan ekosistem akuatik. Ekosistem air dibagi menjadi ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar dibagi dua, yaitu lotik dan lentik. Lotik memiliki ciri airnya berarus dan lentik memiliki ciri airnya tidak berarus. Yang B, ekosistem air laut. Ekosistem air laut dibagi menjadi tiga agna atau 3 wilayah, yaitu agna litoral, zona dangkal, dan zona pelagik. Selanjutnya ekosistem estuari
terdapat pada wilayah pertemuan antara sungai dan laut, atau disebut muara sungai. Muara sungai disebut juga pantai lumpur berair payau dengan tingkatan salinitas di antara air tawar dan laut. Yang D, ekosistem pantai pasir. Yang E, ekosistem pantai batu. Yang F, ekosistem terumbu karang. Yang G, ekosistem laut. Yang kedua adalah ekosistem darat. Ekosistem darat dalam skala luas yang memiliki tipe struktur vegetasi atau tumbuhan dominan disebut bioma. Yang ketiga, ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh ekosistem buatan adalah bendungan, hutan, sawah, dan lain-lain. Yang keempat, rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan memakan dan dimakan dalam satu garis lurus. Contoh rantai makanan adalah padi dimakan belalang, belalang dimakan cicak, cicak dimakan burung, dan sebagainya. Dalam suatu ekosistem, rantai-rantai makanan tersebut saling bertalian. Kebanyakan sejenis hewan memakan berbagai jenis makhluk. Nah, hubungan dari beberapa rantai makanan ini disebut dengan jaring-jaring makanan. Jenis-jenis ekosistem. Yang pertama, ekosistem alamiah adalah ekosistem yang tercipta dengan sendirinya tanpa campur tangan dari manusia. Oleh karena itu disebut ekosistem alamiah. Contohnya adalah ekosistem laut dan ekosistem sungai. Ekosistem buatan, seperti namanya, ekosistem ini terbentuk karena adanya campur tangan manusia dan dibuat kebanyakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun, keanekaragaman hayati di sini terbatas karena bukan itu tujuan dari membuat ekosistem ini. Contoh ekosistem ini adalah sawah. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem. Yang pertama, penggunaan bahan kimia. Yang kedua, penebangan hutan secara liar. Yang ketiga, perburuan liar. Yang keempat, penggunaan kendaraan bermotor yang mengakibatkan polusi udara. Yang kelima, pembuangan limbah sampah secara sembarangan, bahkan di sungai-sungai penuh dengan sampah. Kesimpulannya, ekosistem adalah suatu komunitas dengan lingkungannya yang membentuk hubungan timbal balik. Ekosistem tersusun atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik atau makhluk hidup dan komponen abiotik atau makhluk tak hidup. Komponen biotik adalah komponen ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup atau makhluk tak hidup atau benda mati. Komponen abiotik adalah komponen ekosistem yang terdiri dari dua makhluk yang meliputi tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.